Selamat datang, Bapak Ibu undangan yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa peserta webinar. Kami mohon untuk seluruh peserta menggunakan background Zoom yang telah disediakan panitia yang di-share di room chat. Dan bagi mahasiswa, untuk mengganti username dengan kelas underscore nama. Baik, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, Bapak Dr. Ujang Syahrul Mubarok, SS, SE, MSI, MM. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Bapak Bambang Indarto, SSI, MSI. Yang terhormat Ketua Tim Pojok Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Ibu Dian Parwitasari, SE, MSI. Yang terhormat Koordinator PT atau Pembina Pojok Statistik Fakultas Ekonomi, Ibu Zulfia Rahmawati, SE, MSEI. Dan seluruh agen pojok statistik dan peserta webinar yang antusias dalam agenda hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini, Jumat 3 Oktober 2025, dilaksanakan webinar Pojok Statistik dengan tema pendekatan atau model utama dalam analisis data panel. Marilah kita awali acara dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ujang Syahrul Mubarok, SE, SE, MSI, MM. Disilahkan.
Terima kasih. Bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bambang Indarto sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. Yang saya hormati juga Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Uniska dan Korprodi Manajemen dan Akuntansi. Yang saya hormati juga Ibu Yulvia Rahmawati sebagai koordinator dari Ruang Baca dan Pembina Pojok Statistik. Yang saya hormati juga pemateri pada webinar pagi hari ini. Saya panggilnya Kak aja ya, Kak Agape, kemudian Kak Ahmad Febrian, dan Kak Baran Hidayat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen, baik prodi akuntansi maupun prodi manajemen, dan yang saya banggakan semua mahasiswa peserta webinar data panel pada pagi hari ini. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bergabung di acara webinar pada pagi hari ini ya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Teman-teman mahasiswa semuanya, pagi hari ini merupakan momen yang penting ya karena belajar topik-topik penting yang menjadi fondasi dalam analisis data panel ya. Nah, nantinya di data panel ini banyak sekali penelitian-penelitian di bidang manajemen, ekonomi maupun akuntansi yang menggunakan data panel ini ya. Kegiatan webinar pagi hari ini merupakan bagian dari modifikasi pembelajaran. Jadi mahasiswa tidak hanya mendapatkan materi dari dosen di dalam kelas ya, tapi juga mendapatkan materi dari praktisi ya. Kali ini memang praktisi statistik ya, langsung dari pakarnya. Harapannya kegiatan ini bisa menambah kompetensi dan pengetahuan dari mahasiswa ya, sehingga visi dari Uniska yang menjadi excellent in quality itu bisa segera tercapai. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri yang telah menjadi mitra strategis dalam pengembangan literasi terutama di bidang statistik ini ya. Kepada ketiga narasumber, saya ucapkan terima kasih telah berbagi ilmu kepada mahasiswa FE Uniska. Semoga ini menjadi berkah bagi pemateri. Yang terakhir kepada para mahasiswa, ikutilah kegiatan ini dengan penuh semangat ya. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana belajar, kemudian jangan takut untuk bertanya, berdiskusi ya. Karena ini memang materi yang sangat penting, terutama nanti ketika mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Akhir kata, semoga workshop ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terakhir, saya boleh pantun ya. Oke, eh, jalan-jalan ke Kediri beli tahu takwa, singgah sebentar Oke, ke pasar malam. catat. Belajar statistik, janganlah ragu-ragu. Bersama BPS, ilmunya jadi lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Ujang Syahrul Mubarak, kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, kepada yang terhormat Bapak Bambang Indarto, SSI, MSI, kami silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ana, Mbak ya, Mbak Ana Puspitasari.
Suara saya terdengar nggih? Terdengar, Pak. Terdengar, oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita patut bersyukur dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersyukur pula akan adanya kegiatan ini ajang untuk sharing ya pengetahuan dari pemateri nanti adik-adik SDS Politeknik Statistik ya SDS yang sedang magang lah bahasanya di BPS Kabupaten Kediri dan kesempatan ini penting juga bagi adik-adik mahasiswa jadi sesama mahasiswa ini mudah-mudahan bahasanya bisa lebih nyambung gitu ya. Cuman terlebih dahulu saya sampaikan yang terhormat Pak Ujang Sahrul Mubarok. Yang saya hormati pula Ibu Zulfa Rahmawati dan Bu Dian Parwitasari. Terima kasih atas kolaborasi yang terjalin. Mudah-mudahan kita niatkan acara kegiatan ini menjadi sesuatu hal yang bisa memberi manfaat, utamanya buat adik-adik mahasiswa, karena pematerinya juga sesama mahasiswa. Mudah-mudahan lebih bisa nyambung gitu ya, lebih bisa terbuka gitu Pak Ujang. Tidak sungkan-sungkan untuk bertanya, karena sekali lagi eh, materi yang akan disampaikan ini tidak lepas dari pemodelan statistik gitu ya, yang terus-menerus berkembang gitu ya. Ini satu dari sekian banyak sebenarnya pemodelan statistik. Sekaligus ini saya pikir sudah eranya buat adik-adik semua yang semula cukup memahami lah kalau bahasanya regresi sederhana gitu ya. Cuman satu periode waktu gitu ya. Dan kali ini pemateri dari adik-adik SDS akan menyampaikan katanya dengan eh, durasi beberapa waktu gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti pemahaman ya kaitannya dengan pendalaman terkait dengan variabel-variabel yang nanti mungkin ada beberapa contoh, mungkin dari adik-adik juga bisa memberi apa pemisalan di sesuai dengan jurusannya gitu ya. Mungkin izin saya langsung memberi contoh Pak Ujang. Jadi eh, meskipun contoh yang sempat di-sharekan ke saya dari adik-adik STS itu bicara terkait dengan apa pendapatan ya GDP ya atau PDRB ya, saya pikir adik-adik paham lah. Kalau nggak paham PDRB berarti paham lah pertumbuhan ekonomi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi itu dibentuk dari PDRB gitu ya. Kemudian spesifik juga contoh dari adik-adik apa SDS itu bicara tentang pendapatan dari 100 pekerja dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Jadi menganalisis dampak apa atau pengaruh ya variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan gitu ya, terhadap 100 pekerja gitu ya. Jadi diamati tentunya ini kalau yang pertama PDRB sangat memungkinkan datanya primer langsung bisa diambil atau dimanfaatkan dari publikasi di websitenya BPS, mau pilih provinsi mana, tahun berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian untuk yang contoh yang kedua, pendapatan dari suatu pekerja, ini tentunya harus bersifat data, pengumpulan data secara langsung gitu ya. Dan sepertinya eh, tinggal memungkinkan atau tidaknya gitu ya. Nah, termasuk juga contoh untuk data yang sudah tersedia di BPS, misalkan adik-adik tahu ya, pembangunan manusia, yang salah satu indikatornya itu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM gitu ya, yang dibentuk dari tiga indikator kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan atau pendapatan gitu ya. Itu juga contoh dari apa variabel-variabel X yang juga dihimpun dalam periode waktu tertentu gitu ya. Dan pemodelannya pun juga menyesuaikan kalau variabel di regresi sederhana itu paling ya cuman X1, X2, X3 gitu ya. Ini tentunya ada X1T berapa gitu ya, X2T berapa gitu ya, dan seterusnya. Dan nanti akan diperkenalkan juga struktur ya. Jadi data panel ini pada akhirnya dia akan ada akan dikenalkan juga model regresinya, ada
CEM ya, Common Effect Model, kemudian FEM, Fixed Effect Model, dan REM, Random Effect Model. Jadi dari ketiganya ini nanti mana yang terbaik dari ketiganya, sebagai contoh misalkan gitu ya, sebelum saya cukupkan. Jadi misalkan yang terpilih dari ketiganya itu FEM atau Fixed Effect Model. Dengan, kalau adik-adik, saya pikir sudah cukup tahu ya Pak Ujang ya, kaitannya dengan R square ya. R square-nya itu relatif kalau memang dia baik ya pemilihan variabelnya, ya tentunya pemilihan variabelnya ini bergantung pada literasi. Nah, itu sangat mungkin besarannya R square-nya bisa 0 di atas lah, di atas 90% gitu ya. Saya pikir itu mengkonfirmasi bahwasanya model itu cukup bisa apa dekat lah di dalam mengestimasi parameter dari variabel Y yang ingin diukur gitu ya. Saya pikir itu sekaligus mengingatkan bahwasanya statistik itu hanya tools adik-adik. Kalau dipersenkan anggaplah tidak sampai 10%. Justru kemampuan adik-adik di dalam menyerap materi dari dosen ya, misalkan terkait dengan pembelajaran ekonomi ataupun yang terkait tadi sempat disampaikan ada akuntansi itu ya, itu porsinya 90% gitu ya. Jadi pastikan kekuatan adik-adik di dalam kemampuan untuk menganalisis berdasarkan teori dan kemampuan untuk membaca atau mengaitkan antar literatur itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi ini porsi di dalam tulisan akhir adik-adik nanti ini maksimal lah 10% gitu. Ini penting saya ingatkan supaya adik-adik tetap apa ketika mengambil kesimpulan dari model terbaik nanti betul-betul menguraikan ilmunya gitu ya. Menguraikan ilmunya dan kemanfaatan dari penelitian yang dibuat gitu ya. Saya pikir ini menjadi titik tekan yang penting untuk saya ingatkan supaya adik-adik tidak terlena dengan model. Karena model sebaik apapun itu hanya model, alat bantu atau tools gitu ya. Sejatinya 90% ya kemampuan di adik-adik untuk menyerap segala materi ilmu yang pada akhirnya mudah-mudahan sebagiannya nanti bisa tembus jurnal Pak Ujang ya. Bisa tembus jurnal, apalagi ketika adik-adik ingin meneruskan ke jenjang lebih tinggi, misalnya ke S2 dan seterusnya. Itu penting era sekarang untuk penelitian kita masuk ke level-level yang jurnal gitu ya. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan adik-adik dari SDS, Mas Agape, terima kasih. Mas Brian ya, panggilannya Brian ya. Kemudian Mbak Wina ya, Mbak Baran ya. Panggilannya Mbak, siapa Mbak? Iya, jadi ketiganya ini dari disiplin ilmu yang berbeda, cuman metode statistiknya sama gitu ya. Karena memang ya Politeknik STS memang statistiknya memang lebih lebih harus apa dikuasai juga gitu ya. Saya pikir itu tolong momok statistik, matematik yang dipandang susah gitu Pak Ujang ya. Jangan jangan apa ya, dibuat santai aja gitu. Karena prinsipnya kita kalau berusaha pasti bisa gitu ya. Itu aja mungkin kalimat terakhir dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Ujang, Bu Zulfa, Bu Dian atas terselenggaranya kegiatan webinar ini. Selamat menikmati. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Indarto. Baik, sebelum ke acara inti, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Buat teman-teman, boleh dibantu bilang cakep ya. Ayam jago berkokok pagi. Cakep. Menyambut pagi hari yang cerah, ayo kita semangat pagi supaya ilmu menjadi berkah. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Kepada agen pajak statistik Kak Muhammad Syaikul Ilham, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Ana selaku MC. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi hari ini. Sebelumnya, saya nggak mau kalah nih sama Kak Ana tadi ya. Boleh dong pantun juga ya. Nanti teman-teman bisa jawab cakep di 2 bait pertama pantun saya. Pergi ke pantai naik sampan.
Cakep. Ombak tenang di tepi lautan. Mari Cakep. kita cari wawasan supaya hidup makin menawan. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja akan saya bacakan CV dari pemateri kita pagi hari ini. Mungkin untuk yang bertugas bisa minta tolong di share screen CV-nya. Oke, langsung saya bacakan ya. Untuk pemateri, Agape Bagus Rega Anggara, D4 Komputasi Statistik, tempat tanggal lahir, Kediri 9 September 2003, status mahasiswa. Pendidikan, Sekolah Dasar Negeri 2 Papar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kediri, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kediri, jalur akselerasi, Teknik Industri Universitas Brawijaya, dan saat ini menempuh pendidikan di Komputasi Statistik Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Selanjutnya, pengalaman organisasi dan kepanitiaan. PMK Yehezkiel, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, sebagai Wakil Koordinator Komisi 3. Excelsior Polstat, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, sebagai Wakil Si Perlengkapan. Himada, Jawa Timur, Polstat, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, sebagai Divisi Eksternal. Rohkris, Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, sebagai Kepala Divisi Acara dan anggota Divisi Acara. Natal Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2024 sebagai Ketua Natal Rohkris Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2024. Terakhir, PMB Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2024 sebagai Kepala Divisi Fasilitator. Demikian tadi CV dari pemateri kita pagi hari ini. Untuk pemateri nanti untuk penyampaiannya dimulai 1 jam ke depan sampai waktu menunjukkan pukul 9.20. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kepada pemateri disilahkan. Ya, halo semuanya. Suaraku kedengar jelas nggak kira-kira? Sudah kedengar, Kak? Ya, jadi makasih banget udah diberi kesempatan untuk mengisi webinar kali ini. Jadi makasih untuk moderator udah membacakan dari CV-nya. Perkenalkan lagi, saya Agape dari Polsat STIS. Oke, untuk Mbak Baran boleh minta tolong di share screen. Oke, sambil menunggu Mbak Baran, jadi mau tanya nih, kira-kira dari teman-temannya udah belajar tentang analisis regresi mungkin dari kampusnya atau belum? Oke, sudah ya. Oke, jadi aku buka aja langsung ke materinya aja. Nah, jadi pertama ini kami akan menjelaskan tentang data panel. Nah, pertama-tama akan saya jelaskan tentang lingkup umum data panel, lalu akan masuk ke model khusus yaitu CEM atau Common Effect Model, lalu akan lanjutkan oleh teman saya ya tentang model FEM dan RAM. Nah, oke. Untuk selanjutnya eh, akan saya jelaskan tentang latar belakang dari data panel terlebih dahulu. Jadi data panel ini tuh sebenarnya gabungan dari dua dua data yaitu cross section sama time series. Nah, jadi kalau dulu itu data itu cuma adanya cross section sama time series itu dibedakan gitu. Nah, cross section sendiri ini itu artinya itu kita lihat banyak objek tapi dalam satu waktu.
Jadi contohnya tuh kayak misal kalau di BPS tuh ada survei pendapatan rumah tangga untuk seluruh provinsi, tapi tahunnya cuma 2024 aja. Jadi cuma 1 tahun atau satu waktu aja. Nah, sedangkan time series ini kebalikannya. Kita lihat satu objek tapi dalam banyak tahun. Nah, jadi misalnya terkait dengan yang disampaikan Pak Bambang tadi ada disinggung tentang pertumbuhan PDRB. Jadi kalau time series ini datanya itu biasanya pertumbuhan PDRB Kediri dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi itu objek atau yang kita amati kan cuma PDRB, tapi kan tahunnya itu banyak ya. Jadinya dia itu bisa kita tarik grafik jadi time series kayak gitu. Nah, kedua data ini tuh bagus, tapi kekurangannya itu cross section ini nggak bisa menjelaskan perubahan dari waktu ke waktu. Sedangkan time series ini nggak bisa untuk menjelaskan perbedaan antar individu atau antar daerah. Jadi kedua ini punya kelemahan sehingga para peneliti terdahulu itu punya ide untuk menggabungkannya menjadi data panel. Oke, jadi secara keseluruhan itu data panel adalah gabungan antara data cross section dengan time series. Nah, di data panel ini kita amati banyak individu, misalnya N rumah tangga atau N daerah, dan kita ikuti mereka selama T periode waktu. Jadi variabelnya ada N dan T. N ini untuk jumlah jumlah objeknya, lalu T ini untuk periode waktunya. Nah, makanya data panel ini juga punya banyak nama lain. Ada yang menyebut pool data, ada yang longitudinal data, bahkan event history analysis. Intinya itu sama. Jadi kita gabungkan dimensi orang atau daerah dengan dimensi waktu. Nah, contohnya itu misal ada kayak data PDRB provinsi-provinsi di Jawa dari tahun 2004 sampai 2018. Nah, itu kan eh, datanya ada banyak tuh tiap daerah. Dan sedangkan waktunya juga ada banyak dari 2004 sampai 2018. Misal kayak gitu. Oke, untuk saya selanjutnya, Mbak. Ya, untuk selanjutnya ini tentang sumber dan contoh data panel. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan data panel? Nah, jadi ada beberapa cara, yaitu yang pertama itu tentang survei berulang atau longitudinal survei. Jadi kayak misalnya yang dilakukan BPS itu kan ada kayak survei rumah tangga yang dilakukan tiap tahun atau kayak Susenas yang dilakukan dalam rentang waktu yang sama. Atau kita bisa ngambil contoh kayak tahun depan yang bahkan dilakukan BPS itu ada sensus ekonomi yang dilakukan tiap tahun berakhiran 6. Nah, kayak gitu kan. Jadi ada data banyak kan kita dari tahun ke tahun yang itu bisa kita rumuskan jadi T periode waktu kayak gitu. Jadi lalu untuk yang kompilasi contoh selanjutnya ada kompilasi data cross section tahunan kayak gitu. Contohnya itu kayak PDRB lalu yang bisa digabung jadi otomatis jadi panel kayak gitu. Terus ada data administrasi juga. Nah, dengan sumber-sumber ini tuh kita bisa bangun data panel yang kuat kayak gitulah. Jadi ya data panel ini intinya kayak kalian punya eh, beberapa objek yang digabungkan dengan beberapa rentang waktu gitu. Oke, untuk selanjutnya Pak. Ya, jadi kenapa sih data panel ini penting? Nah, alasannya itu ada 4. Yang pertama itu informasinya itu lebih banyak dan lebih bervariasi. Lalu hasilnya juga lebih jadi apa ya, lebih efisien juga. Karena kan kenapa informasinya banyak kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kita data panel ini bisa melihat banyak data dalam banyak waktu juga. Jadinya kita bisa melakukan analisis yang lebih beragam kayak gitu. Terus yang kedua itu alasannya ada data panel ini bisa mengontrol heterogenitas individu. Jadi kalau tiap orang atau daerah punya karakter unik itu bisa terakomodasi. Jadi heterogenitas ini kayak apa ya? Hmm, kayak karakter-karakter unik dalam objek-objeknya gitu loh. Gitu. Jadi untuk yang kedua kayak gitu, lalu untuk yang ketiga ini mengurangi omitted variable atau kayak kasarannya itu data panel ini bisa mengurangi masalah variabel yang terlewat atau omitted variable bias. Jadi kalau misal eh, biasanya kan hmm, biasanya itu kayak kita
meregistrasikan sesuatu kayak gitu ada kayak data yang terlewat kayak atau kayak belum masuk nih datanya kelupaan atau gimana. Nah, ini data panel itu dapat mengurangi kejadian itu karena kan kita tadi rentang waktu ya jadinya kayak misal kita lihat datanya dalam tabel tahun ini kok belum ada masuk, nah itu kan bisa kelihatan jelas kayak gitu, jadi lebih gampang untuk visualisasinya juga. Lalu yang keempat ini eh, alasannya adalah data panel ini bisa membantu mengurangi kolinaritas. Nah, kolinaritas ini apa sih? Kolinaritas ini kondisi di mana dua atau lebih variabel prediktor atau independen itu memiliki hubungan linear yang kuat. Jadi, kalau di analisis regresi itu eh, hubungan itu sangat dilihat, ya, sangat di apa ya, sangat diperhatikan gitu. Jadi kalau kita punya dua variabel yang memiliki hubungan yang kuat banget ini perlu kita curigai. Bisa jadi dia kolinaritas yang mana itu sebenarnya multikolinitas yang mana itu dia nggak boleh gitu. Jadinya dengan data panel ini kita bisa mengurangi kolinaritas antar variabel observasi kita kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya Kak. Nah, jadi untuk selanjutnya ini eh, saya akan jelasin tentang apa sih efek dalam data panel. Nah, jadi data panel ini mengenal ada istilahnya efek gitu, efek model biasanya. Nah, jadi di sini tuh ada tiga efek. Yang pertama itu individual efek, yang kedua time efek, lalu ketiga itu idiosyncratic error atau saya dilambangkan dengan epsilon gitu. Jadi yang pertama tentang individual effect ini faktor unik tiap individu yang berbeda-beda. Jadi kayak misalnya budaya daerah, lokasi atau kebijakan daerah. Jadi kan mereka punya faktor unik tiap individu masing-masing kan. Kayak misal Kediri, Kediri punya budaya yang kayak gini-gini gini. Kita nggak bisa menetapkan kebijakan daerah yang sama dengan kebijakan daerah yang lain karena kan mereka punya karakteristik yang berbeda kayak gitu. Nah, itu individual effect itu kayak gitu. Kalau untuk time effect sendiri itu faktor yang dirasakan semua individu pada periode tertentu. Jadi kayak misal dalam semua daerah di Indonesia ini kan waktu tahun 98 juga merasakan krisis yang sama yaitu krisis ekonomi tahun 98 lalu merasakan pandemi yang sama yaitu pandemi COVID 2020. Jadi kayak mereka punya apa ya? Kayak punya histori atau latar belakang yang sama yaitu dalam waktu itu gitu. Jadi kayak ada event tertentu yang memengaruhi gejala-gejala di daerah-daerah tersebut gitu. Nah, untuk yang ketiga sendiri itu ada idiosyncratic error, yaitu error khusus tiap individu di waktu tertentu. Jadi ini sifatnya acak, jadi biasanya agak susah untuk menemukan errornya, tapi bisa dipelajari gitu. Nah, jadi pemahaman soal efek ini tuh sangat penting banget untuk teman-teman pahamin. Jadi biar apa ya kedepannya itu kita bisa membedakan model-model di data panel. Kan tadi ada tiga model tuh. Nah, nanti akan kita jelaskan eh, yang tiga model tadi. Nah, itu berpengaruh terhadap efek ini. Nah, itulah. Jadi untuk itu efek ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk lanjut ke ya, untuk selanjutnya kita mulai masuk ke model regresi data panel. Model regresi data panel ini ada tiga. Secara umum itu ada tiga. Yang pertama itu ada Common Effect Model atau CEM. Lalu kedua ada Fixed Effect Model atau FEM. Yang ketiga ada Random Effect Model atau REM. Nah, jadi secara teknis, CEM ini mengasumsikan semua individu dan waktu sama, sehingga hanya ada satu intercept dan slope untuk seluruh data. Nah, untuk FEM sendiri mengakomodasi perbedaan antar individu dengan memberikan intercept yang berbeda. Nah, FEM ini cocok untuk efek individu yang berkorelasi dengan variabel independen. Sedangkan yang REM menganggap perbedaan individu ini sebagai komponen acak dalam error, efisien jika efek individu tidak berkorelasi dengan variabel independen. Jadi masing-masing itu punya karakteristik sendiri-sendiri untuk per modelnya. Jadi nanti juga bakal dijelasin bagaimana cara pemilihan model yang baik. Jadi kayak awalnya tuh kita cek dulu dari jam apakah sudah apakah dia memenuhi apa enggak, apakah tolak H0 atau gagal tolak H0.
Lalu kalau misalnya gagal tolak H0 bakal kemana, kalau misal tolak H0 bakal kemana nanti bakal dijelasin. Jadi untuk bahasa teknis kan, bahasa teknisnya itu kayak tadi. Nah, sedangkan kalau misal saya bisa simpulkan atau kayak saya perjelas lagi dengan bahasa sehari-hari atau analogi mungkin kayak misal saya pakai analogi guru sama murid ya di kelas ya. Jadi kalau misal di CEM, di Common Effect Model, itu teman-teman bayangin kalau semua siswa di kelas ini tuh punya kemampuan yang sama. Nah, sehingga guru ini memberi satu metode belajar yang sama persis untuk semuanya. Jadi guru ini nggak nggak membedakan satu sama lain, tapi benar-benar kayak anggap semuanya rata punya kemampuan yang sama. Makanya guru ini langsung kayak ngasih materi dan pola pengembangan yang sama gitu terhadap murid-muridnya. Nah, sedangkan yang FEM, guru ini menyadari tiap siswa ini sudah punya kemampuan dasar yang berbeda. Jadi si A dia tuh cepat paham, si B itu dia lambat paham, si C dia kayak kurang kurang bisa mengikuti dengan cepat. Nah, kayak gitu. Jadi guru tuh udah bisa menyadari di situ. Nah, guru sendiri ini dapat menyesuaikan intercept atau kasaran analoginya itu kayak awal kemampuan gitu. Jadi kayak misal si A kemampuan awal matematikanya tuh dia udah paham tentang tentang pindah ruas, terus yang B dia masih belum paham nih, dan dia dasarnya lebih bawah, dia cuma tambah kali kurang bagi, nah gitu. Jadi guru tuh udah tahu kayak bisa menyesuaikan intercept atau awal kemampuan murid-muridnya. Tapi pada FEM ini, guru ini tetap mengajarkan dengan pola peningkatan yang sama. Jadi kayak pola peningkatannya itu setiap orang tetap sama, walaupun mereka punya awal kemampuan yang berbeda, kayak gitu. Untuk analoginya. Lalu untuk analogi yang rem sendiri, guru ini menganggap perbedaan kemampuan antar siswa itu udah acak dan berasal dari populasi yang lebih besar gitu. Jadi perlakuan dasarnya itu dianggap sama semuanya, tapi perbedaan individu dimasukkan sebagai noise dalam analisis. Kayak yang tadi ada efek individu dan lain-lain kayak tadi yang saya jelasin. Kayak gitu untuk analogi dari tiga model agar bisa dipahami oleh teman-teman. Oke. Semoga bisa dipahami analoginya. Terus bisa lanjut, Kak. Ya, untuk selanjutnya saya akan masuk ke common effect model. Jadi, common effect model atau CEM ini tuh sebenarnya model yang sangat sederhana sekali. Jadi, kita anggap nggak ada perbedaan individu dan tidak ada perbedaan waktu. Semua individu ini dianggap sama atau homogen. Lalu, periode waktu juga dianggap sama. Jadi, kayak nggak ada error banyak yang dianggap di common effect model. Nah, karena itu model ini tuh bisa kita estimasi dengan OLS biasa atau OLS ini ordinary least square atau regresi linear sederhana lah, RLS lah kalau misal di pelajaran biasanya. Nah, tapi perlu diingat jam ini itu hanya bisa dipakai dengan baik kalau asumsi klasiknya terpenuhi. Kalau tidak itu hasilnya bakal bias. Nah, asumsi klasik sendiri itu contohnya misal kayak yang teman-teman pelajari di metode statistika mungkin yang udah dipelajari kayak normalitas ada, terus ada linearitas, heterokedasitas, terus multicore yang tadi saya jelaskan, terus ada autokorelasi kayak gitu kan, asumsi-asumsi klasik yang harus terpenuhi kayak untuk data agar kita bisa masuk ke model CEM kayak gitulah. Jadi kalau asumsi ini tuh nggak terpenuhi, biasanya itu hasilnya bakal bias. Jadi teman-teman bisa dipenuhi dulu asumsi klasiknya. Gitu. Nah untuk persamaan CEM sendiri itu seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar, di situ tuh ada kayak ada YIT. YIT ini tuh variabel dependennya. Jadi kayak variabel dependen untuk individu ke I pada periode waktu ke T. Nah, terus selanjutnya ada beta nol. Beta nol sendiri ini intercept atau konstanta, nilai rata-rata Y atau nilai rata-rata Y saat semua itu X itu nol gitu. Jadi kan kalau misal yang B1, beta 1 X IT-nya ini nol, kan otomatis tinggal beta nol aja kan. Jadi beta nol ini adalah nilai rata-rata Y saat semua X ini kondisinya tuh nol kayak gitu. Teman-teman yang udah belajar RGC harusnya
udah paham banget sih tentang OLS sederhana ini. Terus untuk yang beta satu sendiri ini tuh koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar X mempengaruhi Y, kayak gitu. Jadi kan karena beta satu ini dikali dengan XIT, makanya dia itu dapat melihat seberapa besar sih X ini mempengaruhi dari variabel dependen kita. Jadi variabel dependen kita seberapa besar bisa mengaruhi variabel dependen lah, kayak gitu. Nah, terus untuk XIT sendiri ini adalah variabel independen yang saya jelasin tadi, yaitu individu ke I pada periode waktu ke T. Nah, terus untuk epsilon IT ini bacanya epsilon, jadi itu error, yaitu faktor lain yang mempengaruhi Y tapi tidak dimasukkan ke model kayak gitu. Jadi misal ada error-error lain lah yang nggak dijelaskan di model yang dapat mempengaruhi hasil itu dimasukin ke epsilon ini kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah belajar regresi ini termasuk persamaan yang sederhana kan. Jadi kayak memang CEM ini tuh cocok untuk sebagai titik awal sebelum kita masuk ke model yang lebih kompleks kayak FEM, RAM itu modelnya bakal lebih kompleks dari CEM. Jadi teman-teman siapin jiwa dan raganya. Mungkin nanti teman-teman saya yang lain bakal jelasin tentang FEM dan RAM dan terkhususan itu untuk Mas Brian bakal jelasin tentang bagaimana sih praktek kita untuk mengerjakan studi kasus di soal-soal menggunakan software Evius ya, kayak gitu. Nah, untuk slide selanjutnya mungkin Mbak. Ya, untuk selanjutnya ini ada tentang asumsi pada CEM. Nah, jadi CEM ini terdiri dari beberapa asumsi penting. Yang pertama itu intercept itu sama untuk semua individu dan waktu yang kayak yang saya bilang tadi. Lalu slope sama ini slope slope sama untuk semua individu juga. Nah, terus error term atau epsilon IT yang tadi saya jelasin itu ada asumsinya sendiri yaitu kayak rata-rata nol. Jadi rata-rata dari error ini harus nol. Lalu variance konstan atau homoskedastis itu eh, variasi harus konstan lah. Jadi dia tuh bukan heterokedastisitas tapi homokedastis kayak gitu. Terus selanjutnya tidak ada autokorelasi antar waktu. Jadi autokorelasi ini apa sih? Bentar, saya coba berikan contohnya. Nah, autokorelasi ini kayak apa ya? Kayak dia tuh asumsi pada asumsi klasik sih lebih tepatnya. Jadi kayak korelasi antar suatu deret waktu dengan versi tertinggalnya. Jadi dia tuh ada lag atau slang lah dari dirinya sendiri. Nah, korelasi korelasi antar nilai-nilai observasi pada titik waktu yang berbeda dalam data deret waktu yang sama. Jadi kayak itu harus nggak ada atau korelasi biar bisa dilakukan uji pemodelan CEM kayak gitu. Nah, terus yang terakhir tidak ada korelasi antar individu. Jadi antar individu ini nggak boleh ada korelasi sama sekali sehingga biar uh, uh, asumsi pada jam ini terpenuhi kayak gitu. Nah, akibatnya apa sih kalau misal asumsi ini dilanggar? Akibatnya ya bias. Jadi hasilnya nggak bisa mempresentasikan data yang teman-teman punya gitu. Nah, jadi kayak estimasi yang kita bisa hasilkan ini nggak valid lah. Jadinya teman-teman mungkin bisa untuk dipelajari lebih lanjut tentang asumsi-asumsi klasik di MathStats-nya masing-masing. Jadi biar lancar lah untuk melakukan uji-uji pada data panel kayak gitu. Untuk selanjutnya, oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari jam itu apa aja? Jadi untuk kelebihannya sendiri ini untuk jam ini tuh dia sederhana dan mudah dipahami. Kayak yang saya bilang tadi RLS atau ALS dari persamaan jam ini tuh sederhana banget lah dibanding dengan regresi linear lain. Terus juga cepat dihitung. Lalu cocok kalau data kita tuh relatif homogen. Karena kan tadi jam tadi eh, melakukan perlakuan yang sama untuk semuanya kan. Nggak ada perlakuan yang istimewa atau yang berbeda. Jadinya
cocok banget untuk data yang homogen. Tapi kalau datanya heterogen, mungkin bisa pakai model yang lain untuk FEM atau TREM kayak gitu. Untuk kekurangannya sendiri itu mengabaikan adanya heterogenitas individu atau waktu, lalu berpotensi menimbulkan omitted variable bias. Jadi kayak mungkin tadi saya jelasin bisa mengurangi, tapi juga bisa menimbulkan variable bias. Variable bias omitted nih variable yang terlewat. Jadi kayak kalau misal teman-teman nggak teliti dari apa penyuntingan data juga dapat muncul variable bias omitted juga gitu, variable yang terlewat kayak gitu. Jadi ada plus minusnya lah. Terus yang terakhir itu data yang dihasilkan ini bisa menghasilkan estimasi yang tidak konsisten kayak gitu. Jadi untuk karena kan kita tahu sendiri dalam prakteknya itu data yang relatif homogen ini sangat jarang banget ya. Yang kita tahu kan semuanya memiliki karakteristik uniknya sendiri-sendiri masing-masing yang berbeda-beda. Jadi kalau CEM ini menganggap semuanya sama, nah itu kurang cocok untuk beberapa data yang heterogen. Jadi kayak mungkin bisa digunakan pemodelan yang lebih kompleks lagi, FEM atau CEM untuk FEM atau REM untuk data-data yang eh, data-data yang heterogen ya gitu. Nah, jadi meskipun jam ini berguna sebagai model awal, kita biasanya tuh perlu membandingkannya dengan FEM dan RAM untuk dapat hasil yang tepat. Kayak gitu. Oke. Oke, sekian untuk yang bisa saya sampaikan dalam asumsi model untuk CM atau common effect model. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Moderator untuk Mas Moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Agape udah memberikan materi. Kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya. Saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya, Baran Hidayat Az-Zahra, D3 Statistika, tempat tanggal lahir, Batam, 26 November 2004, status mahasiswa. Pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Dandangan 2 Kota Kediri, MTSN 2 Kota Kediri, Madrasah Aliyah 1 Kota Kediri, dan sekarang menempuh pendidikan di Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Pengalaman organisasi, FOKRI singkatan dari Forum Kerjasama Rohis PTK sebagai bendahara, Rohis Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai staf kebendaharaan, Himada Jawa Timur Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai anggota divisi eksternal dan sebagai anggota divisi internal. Kepengurusan tingkat 1 Angkatan 65 sebagai anggota divisi internal dan advokasi. Untuk Kak Zahra bisa disilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, suaraku kedengeran. Sudah, Kak. Oke. Oh, hai teman-teman semuanya. Sebelumnya aku Zahra. Tadi udah kenalan, jadi kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, kalau tadi kita udah bahas CEM, kita masuk ke FEM. Kalau CEM itu menganggap semua daerah
atau individu karakteristiknya itu sama. Kalau fem itu eh, dia lebih realistis. Jadi setiap daerah itu kan punya karakteristik masing-masing. Nah, kalau di fem itu nanti kita bakal highlight di karakteristiknya itu. Bisa di next. Misalnya ya, kita punya data PDRB per kapita di kabupaten di Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2023. Nah, kita tuh mau tahu investasi itu berpengaruh terhadap PDRB per kapitanya. Kalau kita pakai common effect, modelnya akan menganggap semua daerah itu sama aja. Tapi kalau kita pakai FEM, kita tuh nganggapnya tiap daerah tuh punya karakteristik masing-masing. Misalnya di daerah Surabaya, dia itu kan dekat laut, dekat pesisir, jadi punya pelabuhan. Jadi aktivitas perdagangan ekspor impornya di sana tuh lebih tinggi daripada di Malang ataupun di Kediri. Terus kalau Malang, misal dia kan banyak universitas, banyak mahasiswanya. Di sana sektor jasa tuh lebih menguntungkan, misal usaha kos atau ini kuliner itu lebih tinggi. Terus Kediri, kalau Kediri itu dia kan ada gudang garam tuh misalnya, dia pusat industri rokok gitu. Nah, ciri khas ini dia tuh nggak berubah tiap tahunnya. Jadi dari tahun ke tahun itu selalu sama. Kalau Surabaya tetap jadi wilayah pesisir, Kediri tetap jadi pusat industri rokok karena ada si gudang garam gitu tadi. Terus Malang juga tetap jadi kota pendidikan karena banyaknya univ di sana. Nah, eh, di persamaannya ini, persamaannya tuh sama kayak yang si jam tadi. Tapi bedanya dia ditambahin fixed effect. Fixed effect itu faktor khusus daerah yang nggak berubah dari waktu ke waktu. Jadi tetap karakteristiknya dari tahun ke tahun tuh tetap sama. X. Nah, eh, gimana sih FEM ini biar valid? Jadi ada beberapa asumsi yang harus kita penuhin untuk memilih si FEM ini. Efek individual konstan. Efek individu dianggap tetap atau konstan untuk setiap individu dan bisa berkorelasi dengan variabel independennya. Misalnya, Surabaya selalu punya pelabuhan, Kediri juga selalu punya industri rokoknya. Terus, intinya ini efek individual itu karakteristik dari si data cross-section ini tadi. Terus yang kedua, eh, efek individu itu boleh berkolerasi dengan variabel independennya. Eh, ini yang ngebedain si CEM sama si FEM sama REM. Jadi FEM itu lebih aman kalau kita curiga ada hubungan faktor daerah dengan variabel penjelasnya. Terus yang ketiga itu error acak itu nggak boleh berkolerasi berhubungan sama variabel independen maupun sama efek individualnya yang diasumsi pertama tadi. Terus sama kayak jam, tetap harus memenuhi
asumsi klasiknya normalitas, homoskidatisitas, dan nggak auto korelasi. Next. Apa sih kelebihan sama kelemahan si fixed effect model ini tadi? Kelebihannya itu, kalau FEM itu pertama dia konsisten walau individunya berhubungan dengan variabel independennya. Misalnya kota dengan pelabuhan besar seperti Surabaya itu secara alami punya investasi tinggi. Jadi banyak perusahaan yang naruh investasi pastinya karena dia di bidang ekspor dan impor kan. Terus yang kedua ini mengontrol faktor tetap antar individunya. Nah, faktor seperti letak geografis, basis industrinya itu dari tahun ke tahun itu akan tetap sama. Otomatis akan dikontrol. Jadi hasil analisisnya tuh lebih kuat. Jadi balik ke persamaannya tadi, yang alfa IT itu karakteristik dari data cross section tersebut. Terus yang ketiga, eh, metode ini tuh lebih aman dibanding rem. Jika asumsi rem yang akan dijelaskan Mas Brian nanti nggak terpenuhi. Terus interpretasinya tuh lebih mudah juga. Karena FEM itu nggak melibatkan komponen yang acak dan hasilnya lebih sederhana. Bisa mudah dipahami gitu. Terus kekurangannya itu nggak bisa estimasi variabel tim invarian. Variabel time invarian itu apa? Variabel time invarian itu variabel yang nilainya nggak berubah dari waktu ke waktu. Misalnya luas daerah, dia tuh nggak akan berubah dari waktu ke waktu. Dari tahun ke tahun tuh akan tetap sama. Kecuali dia mengalami pemekaran. Terus yang kedua, eh, kurang efisien dibanding rem. FEM itu juga menghasilkan standar error yang lebih besar karena modelnya itu lebih kompleks. Nah, kompleksnya tuh di kelemahan yang ketiga ini, boros parameter kalau jumlah individunya tuh banyak. Jadi si FEM ini tuh bakal lebih masuk kalau dia tuh eh, sampelnya tuh nggak terlalu banyak. Nah, jadi fixed model ini bakal ngebantu kita eh, untuk mengakui karakteristik daerah masing-masing atau data cross-section yang kita pilih. Karena itu pasti punya karakteristiknya masing-masing. Misal kalau kita pakai daerah, contohnya daerah Jawa Timur, ya Surabaya dengan karakteristiknya di daerah pesisiran, Kediri dengan karakteristiknya punya industri rokok terbesar. Nah, dengan FEM ini kita bisa mengukur pengaruh variabel independen. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Azahra telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, kita menuju ke pemateri terakhir. Sebelum itu, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Untuk pemateri, Kak Ahmad Febrian M. D4 Statistika, tempat tanggal lahir, Kediri 25 Februari 2004. Status mahasiswa. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Bawang 1, MTSN 2 Kediri,
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kediri, dan sekarang menempuh pendidikan di Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Selanjutnya pengalaman kepanitiaan. PKL 64 Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai Divisi Humas PKL 64 dan Divisi Analisis Riset tentang Ekonomi Kreatif. Di Mada, Jawa Timur, Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai Kepala Divisi Internal dan Ketua DN 66 Bekisar. Kepengurusan tingkat 2 Angkatan 64 sebagai anggota Divisi Akademik. Pengabdian Desa Tertinggal 2023 Polstat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai Divisi Humas Tim Videografi. Terakhir, OSIS SMA Negeri 2 Kediri sebagai Ketua Unit Perayaan Hari Besar Nasional tahun 2021. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Febrian untuk bisa menyampaikan materinya. Untuk Kak Febrian, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk moderator. Jadi, sekali lagi ya, perkenalkan, nama aku Brian. Jadi, di sini aku akan menjelaskan tentang metode random effect model atau yang biasa disebut dengan metode RAM. Setelah itu, nanti juga aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pemilihan model terbaiknya apabila kita mau pakai model CEM, FEM atau RAM. Nanti kalau masih ada waktu juga, aku pengen ngasih contoh langsung caranya pengolahannya menggunakan software Evius. Mungkin next untuk Kak Zara. Bisa nggak? Nah, jadi next. Nah, jadi random effect model ini sebenarnya hampir mirip sama kayak FEM tadi. Tapi di sini kalau di FEM kan ada yang namanya efek individu. Nah, kalau di RAM ini itu efek individunya itu dianggap sebagai error. Sehingga efek individunya itu tidak berkorelasi dengan variabel bebas. Sedangkan pada FEM tadi itu efek individu tersebut itu berkorelasi dengan variabel bebasnya. Contohnya kalau seumpama kita meneliti tentang pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten, maka faktor lain dari kayak budaya kerja, kayak yang disampaikan Kak Zahra tadi, kayak kedek mau apa karakteristik dari suatu daerah itu dianggap acak dan dianggap sebagai komponen error. Nah, selanjutnya untuk RAM ini itu cocok untuk data panel dengan jumlah individu yang besar. Misal kayak jadi itu yang besar itu individunya kayak semama kita mau meneliti eh, dikatakan gampangnya itu kayak tentang kemiskinan di seluruh Indonesia yang dipengaruhi oleh bisa pakai PDRB, pakai IPM, UMP atau TPT. Nah, namun dengan periode waktu yang kecil dari situ kita bisa ngambil seumpama kita lihat pengaruh TPT, UMP, PDRB terhadap kemiskinan di Indonesia. Misal kita mau ngambil 34 provinsi dengan waktu setiap provinsi itu cuma 2 tahun atau 3 tahun kayak gitu. Selanjutnya, estimasi dari RAM ini menggunakan GLS atau Generalized Least Square, yang mana pada RAM ini errornya itu dibagi menjadi dua, yaitu error acak biasa dan error khusus individu. Maka metode OLS kayak CEM itu kan kalau CEM itu mirip kayak metode OLS atau ordinary least square itu nggak efisien sehingga kita pakai JLS karena bisa memperhitungkan struktur varian varian error ini sehingga hasil estimasinya lebih tepat. Nah, terus dari model RAM ini juga bisa mengestimasi variabel yang tidak berubah antar individu. Jadi RAM ini lebih fleksibel, ada variabel yang bersifat tetap antar unit. Kalau FEM kan menghilangkan variabel yang tidak berubah sepanjang waktu. Nah, kalau RAM ini tetap bisa mengestimasi
pengaruh variabel-variabel tersebut karena tidak menghilangkan variasi antar individunya. Next. Untuk selanjutnya, di asumsi pada rem ini yang pertama itu ada efek individual bersifat acak. Maka kalau di FEM kan efek individunya kan bersifat sendiri gitu kan. Jadi setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Nah, kalau di rem ini itu efek individunya bersifat mengikuti distribusi probabilitas dengan rata-rata nol. Selanjutnya, efek individu itu juga tidak boleh berkorelasi dengan regresor. Kalau di FEM tadi itu ada korelasi antara efek individu dengan regresor atau SI. Untuk error individu dan error idiosinkratik itu tidak saling berkorelasi. Sedangkan yang di FEM itu berkorelasi. Nah, asumsi klasik OLS ini kalau di rem itu udah pasti terpenuhi karena dia menggunakan JLS. Jadi kalau apabila suatu model sudah kita mendapatkan model rem, maka kita otomatis asumsi klasik kayak normalitas, homoskedasitas, sama autokorelasi itu udah pasti terpenuhi. Nah, jadi untuk kelebihan lebih efisien dibanding FEM jika asumsi terpenuhi. Nah, yang kayak tadi, jadi rem ini mengasumsikan bahwa efek individual itu tidak berkorelasi dengan variabel bebas. Kalau asumsi benar, maka estimasi rem memiliki varian yang lebih kecil dan standar error yang lebih rendah dibanding FEM. Maka dia akan memiliki hasil statistik yang lebih valid atau lebih tajam atau bisa dikatakan lebih kuat. Nah, selanjutnya bisa mengestimasi variabel yang konstan antar individu. Dalam FEM, variabel yang tidak berubah antar waktu itu akan hilang karena tersapu oleh transformasi diferensiasi. Sedangkan rem itu mengestimasi pengaruh variabel konstan ini sehingga lebih kaya informasi. Misalnya, kalau kita ingin tahu pengaruh lokasi kabupaten antara di Jawa maupun di luar Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi. FEM tidak bisa, tapi rem itu bisa. Selanjutnya, cocok untuk data dengan N besar dan T kecil. Rem, jika jumlah individu banyak, misal sekitar 50 lah dikatakan, atau lebih dari 30. Tapi periode waktunya kecil, nah dia kayak gitu. Terus untuk tidak perlu membuat dummy untuk tiap individu. Nah, pada FEM itu sebenarnya bisa dibuat dummy setiap individu untuk menangkap efek khusus sehingga jumlah parameter yang diestimasi itu sangat banyak. Namun pada rem, efek individu dianggap acak dan digabung ke dalam error sehingga tidak perlu dummy. Modelnya lebih ringkas dan interpretasinya lebih mudah. Nah, kekurangannya jika asumsi tidak terpenuhi hasil estimasi bias dan inkonsisten. Nah, ya, asumsi yang dimaksud itu kayak tadi, kan kalau rem kan pakai JLS, tapi kalau asumsi-asumsi tersebut nggak terpenuhi, makanya kan berarti nggak memenuhi asumsi normalitas, homoskedasitas, ataupun autokorelasi. Yang selanjutnya itu perlu uji Hausman untuk memastikan pilihan model. Jadi uji Hausman ini untuk membandingkan antara FEM atau full rem yang menjadi model terbaik. Uji Hausman ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar efek individu dengan regresor. Jadi nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Untuk N kecil, hasil rem kurang akurat dibanding FEM. Jadi rem ini hanya cocok untuk N yang besar atau individu yang besar. Nah, selanjutnya terakhir, interpretasi model lebih rumit karena melibatkan error acak. Error acaknya itu dipengaruhi dari efek individunya tadi. Next. Jadi selanjutnya ini tentang pemilihan model. Nah, di pemilihan model ini ada 3 juga. Jadi pemilihan model yang pertama itu uji Chow. Uji Chow itu untuk membandingkan CHEM sama FEM. Di antara kedua tersebut tuh mana yang lebih baik. Jika tidak signifikan atau p-value kurang dari 0 atau
eh jika tidak signifikan atau P value lebih dari alfa, maka memakai model CHAM. Terus LM test atau Lagrange multiplier test untuk membandingkan antara CHAM dengan RAM. Ini sama jika tidak signifikan atau P value lebih dari alfa, maka memakai model CHAM. Selanjutnya itu ada Houseman test membandingkan FEM dengan RAM. Nah, ini ada diagram workflow-nya. Yang pertama kita itu berpatokan kepada pemilihan model di uji cow. Nah, kita bandingin. Seumpama kita mau nyoba RAM test dulu atau Houseman test dulu. Kalau eh, uji berarti dari uji cow. Nah, seumpama kita dapat tolak H0. Seumpama kita katakan bahwa alfanya itu 0,05. Berarti ketika P value kurang dari 0,05 atau tolak H0, maka kita akan menuju ke Houseman test. Houseman test itu membandingkan antara FEM dengan RAM. Ketika tolak H0 lagi, berarti model terbaiknya FEM. Terus pada Houseman test ketika gagal tolak H0, berarti model terbaiknya RAM. Nah, apabila dari hasil uji cow tadi mendapatkan gagal tolak H0, maka kita ke LM test yang membandingkan CHAM dengan RAM. Nah, kita nanti kalau gagal tolak H0 ke CHAM gitu. Next. Nah, jadi uji cow ini sebenarnya untuk mengecek apakah intercept eh, sama untuk setiap individu. Jadi untuk melihat di sini tuh apakah terdapat efek individu atau enggak sih. Makanya di di hipotesisnya itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa n itu kayak gitu. Terus di H1-nya minimal terdapat satu alfa yang berbeda. Berarti apabila terdapat satu alfa yang berbeda itu terdapat efek individunya. Kriterianya itu F hitung lebih dari F table gunakan FEM. Jadi ini pakai itunya FEM. Nah, terus di persamanya itu kita pakai kalau secara hitung secara manual itu residual sum of square-nya si CHAM itu dikurangi RSS-nya FEM dibagi N besar min 1. N besar itu jumlah individu atau cross section-nya. Terus dibagi RSS FEM dibagi efek apa jumlah individu dikali jumlah periode waktunya dikurangi jumlah individu dikurangi jumlah parameter dari variabelnya. Jadi di uji cow ini lebih tujuannya itu sebenarnya untuk mengecek apakah terdapat efek individu atau enggak. Nah, kalau apabila terdapat efek individu, berarti itu masuk ke model FEM. Apabila nggak ada efek individu, itu masuk ke model CHAM. Next. Nah, ini dikatakan kalau seumpama hasil uji cow-nya gagal tolak H0 atau P value lebih dari alpha. Nah, berarti kan kita udah punya model CHAM. Nah, apabila pasti berarti CHAM lebih baik daripada FEM. Pasti kita pilih CHAM. Habis itu kita bandingin CHAM dengan RAM. Mana yang lebih baik juga. Nah, jadi di uji BP di LM Lagrange multiplier ini sebenarnya itu mau ngecek terdapat variasi antara efek individu atau enggak sih lihat acaknya itu. Ini persamanya mendekati persamaan chi-square. Jadi untuk ngeceknya itu nanti eh, pakai tabel. Terus apabila tolak H0 berarti itu ada efek individu. Kita harus pakai rem. Sebenarnya kalau hipotesis lebih sederhananya itu H0-nya tidak terdapat variasi antar efek individu. Sedangkan H1-nya terdapat variasi antar efek individu. Berarti kalau gagal tolak H0 maka model terbaik itu udah pasti CHAM. Sedangkan ketika tolak H0 maka model terbaiknya itu RAM. Next. Nah, jadi selanjutnya itu terakhir model
FEM atau frame pakai Houseman test. Jadi ini apabila tadi semama uji cow-nya itu hasilnya tolak Hanol, maka FEM lebih baik. Berarti kita juga harus ngecek pakai Houseman test. Kayak gitu. Tujuannya menguji apakah model rem konsisten atau harus menggunakan FEM. Jadi intinya itu untuk mengecek apakah ada korelasi antara efek individu dengan regresornya dan variabel independennya. Nah, hipotesis sederhananya sebenarnya bisa H0-nya itu tidak ada korelasi antara efek individu dengan regresor. Berarti model terbaiknya itu rem. Terus H1-nya terdapat korelasi antar efek individu dengan regresor. Berarti model terbaiknya FEM. Jika gagal tolak H0 atau p-value lebih dari alfa, maka dikatakan bahwa model terbaiknya itu rem. Sedangkan jika p-value kurang dari alfa, maka model terbaiknya adalah FEM. Ini ada contoh juga papernya dari data panel langsung. Terus selanjutnya itu juga ada, mungkin bisa saya praktekkan langsung untuk cara pengolahannya supaya lebih paham. Langsung share di sana. Kelihatan nggak? Nah, oh, salah sih. Ini, ini, ini. Oh, bisa, bos. Jadi di sini saya punya data tentang kemiskinan di Pulau Jawa. Ini bisa kita lihat bahwa di sini tuh ada provinsi. Saya ngambil seluruh provinsi di Pulau Jawa, mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY Yogyakarta. Dengan berarti terdapat dan besar sebanyak. Nah, di waktunya, di time seriesnya saya mau ngambil mulai dari tahun 2013 sampai 2024. Ini bisa kita lihat. Ini datanya kayak gini jadinya. Nah, selanjutnya kita harus membangun modelnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita jadikan sebagai variabel dependent atau variabel Y, yaitu kemiskinan. Yang mana saya di sini pakai persentase penduduk miskin sebagai variabel dependentnya. Terus yang sebagai variabel independennya saya ngambil jumlah penduduk. Terus PDRB. Terus TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Terus upah minimum provinsi. Sama IPM. Nah, di sini di panel optionnya kalau kita seumpama di sini cross sectionnya itu kita bikin non, berarti itu yang mau kita coba itu model CHAMP. Nah, hasilnya kayak gini di model CHAMP-nya dengan R square sebesar 0,84. Terus selanjutnya kita coba juga di model FEM. Di model FEM ini kita masih sama. Yang jadi variabel Y-nya itu kemiskinan. Terus variabel S-nya itu jumlah penduduk. Terus PDRB.
terus TPT, terus UMT, terus IPM. Nah, kalau di FEM, ini kita harus ganti di panel optionnya di bagian cross sectionnya itu sebagai fix. Karena FEM itu kepanjangan dari fix effect model itu. Hasilnya kayak gini. Kita nggak P, P, kita nggak. Nah, kalau di FEM ini kita juga dihasilkan R square itu sebesar 0,97. Kita juga bisa ngecek berapa apa efek ini. Nah, dari ini cross section effect-nya. Berarti efek individu terbesarnya itu terdapat di 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 Provinsi Yogyakarta kayak gitu. Terus selanjutnya itu kita membangun model juga. Sekarang modelnya bentar. Kita membangun model RAM. Kalau RAM itu berarti random kan, di cross sectionnya diganti random. Ini nggak bisa di RAM saya kurang. Jadi di data ini ternyata nggak bisa di RAM karena N-nya itu lebih kecil daripada T-nya. Harusnya kalau di RAM itu bisanya N ketika N besarnya lebih besar dari T-nya. Berarti ini kita pakai punya model CEM sama FEM. Berarti kita pakai uji cow. Nah, di ini di uji cow itu didapatkan bahwa hasilnya itu ternyata tolak Hanol. Yang mana kita ngelihat dari cross section F-nya ini tolak Hanol, maka berarti model yang lebih baik itu model FEM kayak gitu. Jadi mungkin jadi sekian apa materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Kak Febrian. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan tadi, mulai dari eh, common effect model, fixed effect model, maupun dengan random effect model. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan mungkin yang malu bisa langsung ditulis di kolom chat gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Satu penanya lagi. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin dari Kak Risma bisa menyampaikan pertanyaannya sekarang. Untuk Kak Risma dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Risma, semester 3, izin bertanya. Bagaimana risiko bias jika variabel penting terlewat dalam CEM? Terima kasih.
Mungkin dari kakak-kakak pemateri untuk pertanyaannya ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu aja, Mas. Ditampung dulu aja, oke. Mungkin ada teman lain yang ingin bertanya juga. Atau mungkin bisa ditaruh di kolom chat. Namun tetap dituliskan nama juga. Oke, ada dua penanya ini dari Kak Reina sama dari Pot. Mungkin dimulai dulu dari Kak Reina bisa menyampaikan pertanyaannya dan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reina Tri Agustin dari kelas 3A3 Manajemen. Izin bertanya, apakah CEM atau Common Effect Model ini menganggap bahwa intercept dan koefisien atau slope regresi konstan untuk semua unit dan periode waktu, atau apakah mungkin ada revisi? Dan kapan nih sebaiknya peneliti memilih Common Effect Model atau CEM dibandingkan dengan Fixed Effect Model atau FEM atau Random Effect Model atau RAM? Terima kasih. Gimana mungkin dari kakak-kakak pemateri udah menangkap pertanyaannya dari Kak Rena? Sudah apa belum? Untuk yang tadi sebelumnya bisa diulang mungkin, Mas. Oh ya, ini dari Kak Rena untuk pertanyaannya bisa disematkan di kolom chat ya. Baik, Kak. Ya, untuk penanya selanjutnya, untuk dari Potik Uniska dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggun Kartika Dewi dari kelas 3A2 Manajemen. Tadi kan mengingat CM itu kan mengasumsikan tidak ada individual effect maupun time effect. Nah, apakah realistis nih jika digunakan pada data panel dengan unit yang sangat heterogen seperti provinsi di Indonesia saat ini? Terima kasih. Mungkin untuk Kak Anggun, pertanyaan bisa disematkan di kolom chat juga ya. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Eh, Mungkin udah cukup ya. Mungkin dari kakak-kakak pemateri bisa langsung menjawab pertanyaan dari masing-masing penanya tadi. Untuk kakak pemateri bisa dipersilahkan. Jadi di sini, ah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun Kartika Dewi. Mengingat CEM mengasumsikan tidak ada individual effect maupun time effect, apakah realistis jika digunakan pada data panel dengan unit yang sangat heterogen seperti provinsi di Indonesia? Jadi sebenarnya CEM itu sama aja kayak regresi ya Bu, apa regresi sederhana atau RLS ataupun RLB kayak gitu. Jadi dia tidak melihat dari efek antar waktunya kayak gitu. Sebenarnya dari untuk digunakan data panel dengan unit sangat heterogen seperti provinsi itu sebenarnya nggak realistis. Makanya kita punya yang namanya kayak uji model terbaik kayak uji Cho, uji Hosman atau uji Lagrange multiplier kayak gitu supaya kita bisa melihat FEM atau RAM itu bisa lebih baik. Tapi kadang di beberapa kasus malah yang lebih bagus itu CEM kayak gitu. Apakah ada tanggapan lagi? Terima kasih ya, Kak. Sama-sama.
Oke, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Risma ya, Sifatul Risma, tentang bagaimana risiko bias jika variabel penting terlewat dalam jam ya. Oke, oke, jadi itu tadi kan sempat saya jelasin kalau jam itu sering disebut dengan pool OLS. Jadi kayak menganggap semua individu itu udah sama dalam waktu yang sama juga. Jadi kayak kalau misalnya ada variabel penting yang sebenarnya mempengaruhi variabel dependent, tapi nggak dimasukin ke model itu, maka terjadi omitted variable bias yang tadi sempat saya singgung. Nah, omitted variable bias ini sebenarnya bias yang terjadi karena ada variabel penting yang terlewat. Nah, mengapa bisa minus? Jadi variabel yang terlewat ini tuh kemungkinan berkorelasi dengan variabel independen yang kita pakai. Jadi kalau jadi var- misal ada variabel A, nah itu tuh kita nggak masukin ke model atau terlewat. Nah ternyata variabel A ini berkorelasi atau ada kayak ada korelasi dengan variabel independen yang kita pakai. Nah sedangkan nggak kita masukin, nah, tentunya kan bakal mempengaruhi hasil banget lah ya. Jadi hasilnya bakal melenceng dan nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya kayak gitu. Jadi akibatnya tuh koefisien yang diestimasi akan menangkap sebagian efek dari variabel yang terlewat tadi. Jadi kayak cuma menangkap sebagian aja tapi nggak seluruhan model karena ada variabel yang terlewat tadi. Nah hasilnya estimasi jadi nggak akurat atau bisa terlalu besar, terlalu kecil atau bahkan salah arah dari hubungannya sebenarnya. Sama kayak yang saya sebutkan tadi kayak melenceng jauh lah intinya. Jadi contoh sederhananya kayak gini. Misal kita mau lihat pengaruh jam belajar. Nah, kita misalkan X lalu terhadap nilai ujian Y gitu. Jadi kan, tapi kita lupa memasukkan variabel penting yaitu tingkat kecerdasan seseorang. Nah, itu kan variabel yang mempengaruhi dari hasil belajar kita kan. Nah, kalau siswa yang lebih cerdas itu biasanya lebih belajar lebih rajin biasanya. Nah, maka X belajar X atau jam belajar akan berkorelasi dengan Z atau kecerdasan. Jadi Z dan X ini harusnya ada korelasi, tapi ternyata Z ini tuh nggak dimasukin. Jadinya tentunya kalau bisa kita logika sederhana aja bakal mengaruhi hasil banget kan ya. Jadi bakal nyasar lah nanti apa namanya efeknya tuh bakal nyasar banget, bakal melenceng jauh gitu. Nah, kesimpulannya itu dalam CM, kalau variabel penting yang dimasukkan itu estimasinya jadi bias, tidak mencerminkan hubungan yang sebenarnya. Sedangkan yang lainnya itu efeknya itu model jadi menyesatkan untuk prediksi maupun pengambilan keputusan gitu. Jadi kayak untuk pengambilan keputusan kebijakan daerah dan lain-lain kayak gitu bakal mempengaruhi banget. Jadi mungkin kalau teman-teman pakai untuk skripsi, hasil skripsinya mungkin bisa dipertanyakan kalau misal variabel itu terlewat kayak gitu. Apalagi variabel yang sangat-sangat penting. Nah, jadi resiko bias dalam jam ini sangat tinggi jika variabel penting terlewat, terutama karena model ini tidak bisa mengontrol perbedaan karakteristik antar individu maupun antar waktu. Kayak gitu sih. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Rismanya. Sudah, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Devina Harahap. Tadi tanya tentang apakah V memperhitungkan karakteristik dari individu. Nah, dan konstanta betanya itu bisa dipisahkan per individunya atau seperti apa. Nah, jadi di fixed effect model itu sebenarnya yang dipisahkan hanyalah konstanta atau intercept tiap individu. Artinya setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing yang tetap dari waktu ke waktu. Misalnya tadi Surabaya punya pelabuhan besar, Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan, dan Kediri punya industri rokok. Nah, perbedaan yang tetap ini dimasukkan ke dalam efek individualnya, sehingga setiap daerah punya konstanta sendiri. Sementara koefisien beta yang dipengaruhi variabel independen
terhadap variabel dependen itu tetap dianggap sama untuk semua daerah. Jadi, investasi terhadap PDRB misalnya, nilainya sama baik di Surabaya, Malang, maupun Kediri. Nah, singkatnya itu, FEM itu memisahkan konstanta per daerah, tapi koefisien betanya itu tetap sama untuk semuanya. Kalau suatu saat kita ingin bedanya berbeda antar daerah, itu udah masuk model lain, bukan FEM lagi. Jadi mungkin di sini saya mau nambahin apa yang dibicarain di Jendara dari pertanyaan Kak Devina Harahap. Jadi ketika penulisan modelnya itu, jadi kita bisa nulis langsung dari apa namanya, karakteristik individu itu ditambahkan dengan kosakata beta. Seumpama saya kasih contoh ini ya. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa di sini seumpama di koefisiennya di konstantanya itu sebesar 68,48. Nah, nanti di model kita bisa melihat bahwa seumpama kita mau nulis model dari provinsi Jawa Timur. Berarti di sebesar tadi itu ditambah dengan individunya ini sebesar 1,69 kayak gitu. Berarti kalau di Jawa Timur C-nya berarti itu 68,48 ditambah 1,69 kayak gitu. Selain itu juga saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Rena Triagustin. Apakah common effect model atau CEM menganggap bahwa intercept dan coefficient slope regresi konstan untuk semua unit dan periode waktu? Ataukah apakah ada variasi dan kapan sebaiknya peneliti memilih CEM dibandingkan dengan FEM atau REM? Jadi di sini di common effect model itu sebenarnya mirip kayak regresi sederhana atau bisa kita sebut biasanya RLS atau RLB kayak gitu. Jadi itu anggapnya semua itu konstan di setiap unit waktu antar unit dan periode waktu. Nah, untuk sebaiknya peneliti memilih CEM dibandingkan dengan FEM atau REM itu sebenarnya masih itu berdasarkan pemilihan model terbaik. Tapi kalau langsung itu nggak bisa. Jadi harus kita memilih lewat pemilihan model terbaik tadi pakai uji Chow, uji Hausman atau uji Lagrange multiplier. Mungkin dari Mbak Reina, apakah ada tanggapan? Udah cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sebelumnya saya mau nanya untuk Kak Devina Harahap, mungkin bisa open kamera dan menanggapi jawaban dari kakak pemateri tadi. Mungkin ada untuk Kak Devina Harahap, mungkin bisa open kamera. Kak Devina Harahap, mungkin bisa menanggapi. Oh ya, ada kendala ya. Baik, nggak apa-apa. Mungkin ada tanggapan dari Kak Devina. Baik, sebelum kita ke mengakhiri acara kali ini, mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan lagi terkait materi yang telah disampaikan tadi. Apakah ada dari teman-teman? Baik, sudah
tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya jadi ini. Baik, jadi teman-teman peserta webinar yang berbahagia, kita telah sampai pada penghujung acara webinar dengan tema pendekatan atau model utama dalam analisis data panel. Dari paparan para narasumber pemateri kita siang hari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa analisis data panel memiliki peran penting dalam penelitian, khususnya untuk memahami dinamika data yang melibatkan dimensi waktu dan individu secara bersamaan. Pendekatan utama seperti Common Effect Model atau CM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM masing-masing itu memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, sehingga pemilihan model harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik data, serta uji yang mendasarinya. Dengan pemahaman yang tepat, analisis data panel dapat memberikan hasil yang lebih akurat, komprehensif, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu maupun praktik di berbagai bidang. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi pada webinar kali ini. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada Kak Ana sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ilham. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu dan wawasan yang kita peroleh hari ini dapat menambah pengetahuan, memperkuat keterampilan analisis, serta menjadi inspirasi dalam penelitian maupun pekerjaan kita ke depannya ya. Baik, sebelum kita akhiri acara, aku minta tolong buat para peserta webinar untuk mengaktifkan kamera dan kita mengambil foto bersama. Untuk seluruh peserta bisa on cam. Satu, dua, tiga. Sudah. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Next slide. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Next, lagi. 3, 2, 1. Next. 1, 2, 3. Slide terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada narasumber atas materi yang disampaikan, panitia atas kerja kerasnya, dan juga seluruh peserta atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara, dan buat para peserta semuanya, jangan lupa isi absensi untuk mendapatkan sertifikat. Untuk link absensi dan juga barcode ada di room chat. Dengan demikian, acara webinar hari ini resmi ditutup. Sampai jumpa di kegiatan ilmiah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Thank Vivi. you ya. Terima kasih.